anunya, pakai ini. Pakai headset ya Ah, sudah. ya, ya itu. Jangan terlalu, itu baru bagus. Kalau terlalu dekat, suaranya agak ngeber. Gimana Pak Dokter? Masih semangat untuk diskusi, diskusnya, atau mau ngobrol tentang suasana hujan? Hujan. Aku tadi masuk YouTube, itu Injil Maria, Injil ini nih. Tiba-tiba saya dapat WA dari Pak penunggang kuda, Pak Awi. Oh Maka saya iya. masuk. Saya lihat live-nya, saya nggak tahu live-nya itu Injil Maria, Injil ini. Iya, Jadi tentang Injil artinya Apokrifa gitu. apokrifa itu kan naskah-naskah kuno, tetapi naskah-naskah kuno itu kan hanya bisa dikanon 66 kitab kalau Protestan, 72 atau 73 yang Katolik ya. Di boleh kita rekam ya Pak Dokter ya, kita dialognya ya. Boleh. Agus S itu apa Pak? S-nya itu dingin atau panas Pak? S-nya, Ya. karena memang lagi musim dingin jadi Agus S. Nah, Lagi S-nya musim itu panas Agus P. apakah sendiri, apakah sisilo, apakah terserah lah S-nya, yang penting Ya bisa. Yang penting jangan Agus Agus. Sedek. Agus Agus sabar. terakhir bulan Agustus ya Pak. S itu sabar, Bang. Agus Sabar, oke lah. sabar. Pak Agus itu lahir Agustus ya. Agus itu Oke, hujannya udah reda kayak. Hujan udah reda. Iya. Jadi gini Pak Dokter, apa yang sudah diuraikan tadi itu mendasarkan pada artinya informasi publik yang berkeliaran di dunia maya. Nah, informasi. Jadi yang tadi dipaparkan itu adalah dominan informasi yang ada di dunia maya. Ya tentunya kita mengambil dari beberapa yang sumber-sumber yang valid ya. Kalau sarapan biblika itu sudah tidak asing yang orang karena itu sumbernya dari Katolik Tita Wahyu. Nah, kemudian dari wiki, walaupun wiki tetapi tetap mengacu pada referensi-referensi yang sudah disebarkan atau diambil referensinya itu. Nah, wiki kalau wiki yang barat itu biasanya kecenderungannya bahwa referensinya itu jelas sekali. Ini dari sumber ini dari sumber ini. Ya, artinya kita hanya menyebarkan informasi publik yang sudah terverifikasi kevalidannya. Itu Pak Dokter. Jadi kalau Pak Dokter punya referensi lain, silakan bisa untuk membantahnya atau mengcounter dari apa yang sudah dipaparkan tadi. Halo. Ya, halo ya. Aku mau menanya sedikit Pak Dokter. Boleh. Jadi kalau memastikan bahwa yang macam gospel itu memastikan ketulinannya di mana? Taraf untuk memastikan ketulinan sesebuah gospel itu menurut Pak Dokter seperti apa? Begitu. Sebab tadi baru kita saja kalau tadi dipaparkan tadi tentang gospel dan sebagainya, bermacam-macam, ada apokrifa dan sebagainya. Untuk memastikan ketulinannya itu tahapnya seperti apa kajiannya? Gitu. Sorry, ulang kurang jelas tadi pertanyaannya. Untuk saya ya pertanyaannya. Iya, tadi apa Pak Agus? Aku pun lupa sudah Pak Agus soalan aku. Coba Pak Agus ulang, mungkin Pak Agus dengar. Ini
mungkin maksudnya Bang Ji ini, malum ini Bang Ji ini dari Malaysia, Pak Adi. Bagaimana untuk menetapkan bahwa pengkanonan, artinya gini, ini ada Gospel Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Ini kemudian dianggap sebagai Gospel sinopsis atau kanon, gitu kan? Nah, itu metodenya seperti apa ketika penetapan 4 Gospel tersebut? Kemudian juga bahwa ini apokrifa, ini genostik. Itu kira-kira menurut Pak Dokter itu, karena Pak Dokter kebetulan seorang Kristen, jadi kita wajarlah bertanya tentang hal tersebut. Yang mana, dan aku tambah sedikit, macam mana mau memastikan bahwa yang gospel itu ini palsu dan ini original, dan sampai tahap mana keoriginalan dia, dan kaedah apa untuk memastikan bahwa oh ini sebenarnya ini gospel ini, nah ini tulen, yang ini palsu. Bagaimana? Baik, jadi saya udah pernah jawab, tapi saya jawab ulang lah. Jadi yang saya tahu naskah-naskah kuno itu banyak, ya. Jadi orang banyak menulis dan tulisan-tulisan itu terkumpul lah. Yang pernah saya baca kan ribuan, ada 5.000 lebih naskah itu. Lalu bapak-bapak gereja waktu pengkanon itu membentuk tim. Timnya itu menguji setiap tulisan-tulisan. Kalau tulisan itu persis sama, maka cuma satu yang dimasukkan. Misalnya kita ini 7 orang kita di grup ini misalnya membuat satu tulisan tentang grup kita ini. Apa yang terjadi di grup kita tulis. Kalau persis sama, ya satu aja ditonjolkan. Lalu kalau ada tulisan yang berbeda, otomatis tulisan itu akan dibuang. Yang kedua, tulisan-tulisan ada atau naskah-naskah yang ada itu harus uji karbon. Usia kertasnya harus disesuaikan dengan kejadian. Contohnya, naskah undang-undang, naskah proklamasi Undang-Undang Republik Indonesia tahun 17 Agustus tahun 1945. Ditulis, tetapi setelah dicek usia kertasnya dibuat tahun 2000. Artinya walaupun isinya itu benar ada, tetapi tahunnya nggak sama, otomatis naskah itu dibuang, tidak masuk kanon. Jadi ada berdasarkan 2 kriteria tadi, naskah-naskah yang ada itu harus selaras, nggak boleh bertentangan. Contoh, ada bilang Isa atau Yesus menikah, tetapi ratusan atau ribuan yang lain juga bilang tidak ada menikah. Itu. Jadi artinya harus selaras dengan yang lain, nggak ada yang bertentangan. Baru untuk mencek itu, yang bilang menikah itu usia karbonnya itu harus dicek. Tahun berapa kertasnya itu dibuat. Berdasarkan itulah akan ada kepalsuan-kepalsuan itu. Nah, kalau saya baca di Al-Quran, naskah kunonya itu mungkin 5 atau 7. Manuskrip itu yang ada 7, maksimal 7 itu. Tetapi ya ini kan saya baca, bukan saya lihat langsung. Ya, ada manuskrip, tapi manuskrip itu kan dari hafalan. Dari hafalan. Ya, dari hafal, setelah dihafal baru ditulis di tulang, di daun, di kulit, di bawah pohon apa semua. Itu yang pernah saya baca. Nanti koreksi kalau salah. Tetapi kalau Bible yang menyuruh menulis itu adalah Tuhan sendiri kepada para nabi melalui penglihatan dan perumpamaan. Penglihatan dan perumpamaan itu seperti nubuatan atau wahyu. Contoh, Tuhan berfirman kepada Musa, tuliskanlah perkataan firman ini dalam sebuah kitab. Maka Musa menulis. Yeremia, Tuhan berfirman kepada Yeremia, tuliskanlah segala firman ini. Maka Yeremia menulis. Jadi semua firman Tuhan yang ada di Bible itu
ditulis atas perintah Tuhan kepada para nabi. Tulisan-tulisan itulah yang disebut di naskah-naskah kuno itu. Jadi Naskah-naskah kuno itulah yang dikanon kembali. Gimana tapi Pak? kalau begini Pak, maksudnya kalau waktu penulisan itu sedang berlaku, kalau tidak melalui hafalan, bagaimana mau menulis? Sebab kalau dalam macam kami ini melalui hafalan. Jadi kalau ada 1.000 orang menghafal benda yang sama, maka lalu dikatakan, oh ini adalah Al-Quran. Contoh saya bagi contoh. Jadi kalau ada 1.000 orang ataupun 2.000 orang menghafal, bacaannya tetap sama, jadi ditulis. Jadi saya rasa itu narasinya memang bertepatan sebab dihafal oleh 2.000 orang. Tapi kalau dengan kaedah yang bilang Bapak tadi, melihat daripada sejarah dan sebagainya, mungkin sejarah itu akan berubah ataupun terpusing sebab penyampaiannya itu tidak sama dengan yang dilakukan oleh penghafalan. Jadi beza penghafalan dan cara penyampaian seseorang itu mungkin berubah. Kalau dari segi Bapak itu dia lihat dari segi peristiwa, tetapi penyampaiannya tidak sama. Nah, begitu maksudnya. Jadi kaedah yang saya rasa dengan cara menulis kembali daripada cerita mulut ke mulut yang tidak jelas, maka ada penyelewengan di situ. Kita maaf Pak. Cuma ini pendapat saya lah. Sebab kalau melalui hafalan kita akan ingat macam mana? Kita akan ingat bila dinarasikan benda itu kepada orang lain. Oh, aku pun benda yang sama juga. Begitu. Oh, Pak, Bapak paham nggak maksud saya macam mana? Coba Pak Agus kasih Jadi jelaskan. bukan seperti itu maksud saya. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, tuliskan firman ini. Jadi Musa yang menulis. Jadi bukan dihafal, bukan dikatakan orang lain. Tuhan sendiri berkata kepada Musa. Musa menulis. Oke. Jadi kata-kata Tuhan ditulis langsung kepada kitab oleh Musa sendiri. Itulah naskah kuno tadi. Itu Jadi bukan diterjemahkan, itu bukan yang katanya-katanya. Itu yang perjanjian lama kan? Ya, kalau bilang Bapak perjanjian lama itu ditulis oleh Baik. Perjanjian baru juga. Perjanjian baru bagaimana? Perjanjian baru Tuhan memberi wahyu kepada Yohanes. Katanya, tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam sebuah kitab. Yohanes yang nulis. Demikian juga Lukas. Lukas menemukan berita tentang peristiwa yang terjadi di antara mereka sebagai saksi mata dan pelayan firman. Contoh, Saulus bertemu sama Yesus, dia buta. Dan Tuhan berkata kepada Paulus, jumpailah Ananias, supaya Ananias berdoa agar kamu bisa melihat. Itu kata Tuhan kepada Paulus. Lalu Tuhan berbicara kepada Ananias. Ananias, jumpailah Saulus. Karena dia nggak bisa melihat. Tetapi Ananias bilang, Tuhan, dari orang saya dengar, dia itu jahat. Jadi Tuhan bicara kepada Saulus, Tuhan juga bicara sama Ananias. Tuhan juga bicara sama Barnabas tentang Saulus. Tuhan juga bicara sama Petrus tentang Saulus. Tuhan juga bicara sama Cornelius tentang Saulus. Dan semua saksi mata, Saulus saksi mata, Ananias saksi mata, Petrus saksi mata, Cornelius saksi mata, dari saksi mata itu disusun oleh Lukas lah apa yang ditulis oleh para saksi mata melalui penglihatan. Jadi kalau di Perjanjian Lama, penglihatan dan perumpamaan diberikan kepada para nabi. Musa diberi penglihatan untuk menulis firman. Yeremia juga, Yesaya juga. Di Perjanjian Baru juga, Yohanes diberi penglihatan tulis. Lukas, apa yang dilihat oleh Saulus, apa dilihat Barnabas, apa dilihat Ananias, apa dilihat Cornelius, apa dilihat Petrus, itu ditulis. Jadi semua kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ditulis atas perintah Tuhan. Demikian, Pak. Silakan, ada yang mau tanggapi?
Ya, penunggang kuda sudah di sini ya? Sudah. Siap. Pak Awi. Iya. Siap. Ya. Oke, makasih Pak Awi, saya sudah diundang ke grup. Iya. Makasih. Sama-sama Pak Dokter. Udah bersedia. lama, ini udah kebanyakan di TikTok orang ya. Iya, kebanyakan di TikTok. Jadi kita ini kan mungkin nanti 10 menit atau 20 menit ke depan kita live kan Pak Dokter ya di channel belum saya. live ya. Oke, nggak apa-apa. Ini Live tadi atau cuma tidak live, record. nggak masalah. Tadi cuma record, nanti akan di live kan besok. Nanti kita akan live. Mungkin kita akan bahas tema yang Quran ini agak. Kalau Pak Dokter bersedia, Bang Iwan, monitor Bang Iwan. Ini Pak Dokter ada tema yang mungkin saya ajukan kepada Pak Dokter. Semoga Pak Dokter bersedia. Karena tema ini waktu Bang Iwan berdebat dengan Pak siapa lagi namanya ini Pak Dan Cemumek, seminggu setelah setelah membahas itu Pak Dan Cemumek sebulan kalau nggak sampai sebulan setelah itu Pak Dan Cemumek bersahadat. Nah mungkin Pak Dokter bersedia membahas tema ini ya, tentang siapakah pengikut ajaran Yesus atau apakah kekristenan mengikuti ajaran Yesus atau justru mengikuti ajaran Paulus, ya kan? Jika disandingkan nanti Bang Iwan nanti akan memaparkan juga ya. Boleh Bang Iwan? Masih ingat waktu debat dengan Pak Dan Cimumek? Oh iya. Nah, mungkin bisa kita angkat tema itu lagi karena Pak Dokter ini selama saya menyimak beliau berdiskusi dan berdialog, orangnya selalu mengacu kepada Alkitabiah. Selalu Alkitab. Jadi kita lihat nanti apakah betul-betul Pak Dokter ini bisa mempertahankan ideologinya sesuai dengan Alkitab. Selama ini Pak Dokter itu selalu Alkitab dia. Kalau saya lihat ya, dasarnya beliau berbicara itu selalu ada. Sebagaimana ayat sekian itu kalau kita perhatikan ya kan. Namanya juga Pak Dokter, orangnya ilmiah kan. Nah, apakah beliau bisa Iya Pak Dokter. Siap. Dokter, tadi ingin saya tanya dulu terkait dengan kesaksian murid Yesus tadi. Ya. Apakah Lukas itu adalah murid langsung Yesus? Ya. Pernah bertemu Yesus atau siapa Lukas? Baik, terjawab dengan data. Lukas 10 ayat 1. Oh, mantap dengan data ya kan, Pak Dokter gitu ya. Tuhan mengutus murid-murid yang lain dari 70 orang. Jadi kalau mau baca kitab yang tidak dikanon, ada nama-nama murid Yesus yang 70. Ya. Jadi kalau di-search di Google 70 murid Yesus yang lain. Nomor 14 itu Markus, nomor 15 itu Lukas. Jadi Lukas itu murid Yesus dari 70 orang. Orang mengetahui murid Yesus 12. Matius 10, 2, 3, 4. Matius 10 ayat 2, ayat 3, ayat 4, itu 12 murid yang pertama. Tetapi murid Yesus yang lain dari 70 orang itu ada. Itu yang kurang dipahami oleh teman-teman muslim. Jadi sejaman dengan Yesus adalah murid Yesus yang 12. Jadi penulis Injil, Matius, Yohanes itu murid 12. Markus, Lukas, murid Yesus dari 70 orang. Demikian Pak. Ada datanya. Gimana datanya 70 orang? 70 orang. Ya, kalau mau search di Google itu ada. Kalau nggak mau search di Google, di kitab yang tidak dikanon itu, naskah kuno itu ada nama-nama itu. Tapi tidak dikanon. Tidak dikanon. Ya, yang dikanon itu adalah yang ada di sekarang di Bible ya. Tidak Pak Dokter. Yang nama yang tidak terdapat itu yang tidak terdapat yang dikanon, tetapi yang apokrifa. Bagaimana itu maksudnya, Dokter? Terus tentang apokrifa saya kurang paham. Apokrifa yang tidak dikanon ya? Iya, nama yang 70 itu terdapat di mana? Di naskah kuno. Jadi kalau mau di Naskah kuno yang mana? Di gereja-gereja, bapak-bapak gereja kan ada 70 murid Yesus yang lain. Di Lukas itu ada 70. Iya, maksudnya di naskah kuno itu apakah di dalam kitab Injil di kanon itu dapat dijumpai 70 itu? Bukan di Injil kanon. Yang tidak Nggak ada. kanon. Nggak ada di dalam Injil kanon. Di Injil yang di kanon tidak ada. Tapi
Di Lukas 10 ayat 1 Dan coba dibaca. kalau demikian, ajaran yang 70 itu berarti bukan yang kanon. Bukan kanon, bukan kanon ya. Nah Tetapi itu, dalam kanon di Lukas mengapa 10 Pak ayat 1, Dokter memilih 4 yang kanon, sementara ajaran 70 yang di kanon, ajaran 70 orang murid itu terdapat di dalam kitab kuno yang tidak di kanon. oke gini Pak. Jadi ada murid Yesus yang 70, tetapi nama-nama itu tidak disebutkan. Tapi nama murid yang 12 ada disebutkan di di Matius 10 ayat 2, 3 dan 4. Itu ada. Tetapi nama-nama yang 70 itu tidak disebut satu persatu. Nah 70 itu tertulis di mana? Lukas 10 ayat 1. Nah, Nah, nama-nama 10 ayat 1, nama-nama itu di mana? kalau Lukas 10 itu cuma menyebutkan 70 murid yang lain. Ya, artinya Yesus memiliki 70 murid yang lain, tapi Nah. nama-nama yang 70 itu tidak disebut di dalam kitab itu. Kenapa tidak disebut? Ya tidak disebut di situ. Ini kan bukan sejarah untuk seluruh. Kalau seluruh ditulis, kan tidak akan muat yang 66 kitab itu menuliskannya. Tetapi di non-kanon ada di nama-namanya itu. Kan nggak mungkin. Gini dok. Dari 70 murid yang dokter bilang sebutkan ada di kitab non-kanonik, Ya. atau apokrifa. Ini namanya kan kitab apokrifa, tersembunyi atau disembunyikan. Gitu kan. Artinya kenapa tidak dimasukkan saja, dikanonkan, atau tidak usah disembunyikan. Jadi menjadi kitab yang tidak disembunyikan. Gitu. Jangan kitab apokrifa. Apokrifa itu artinya disembunyikan, tersembunyi. Yang saya tahu kan tertulis ada 70. Kalau tertulis ada 70, betul. Terus ada lagi ketika Petrus memberitakan Injil, ada 3.000 orang dibaptis. Siapa nama-nama 3.000 itu? Kenapa nggak disebut? Ya kalau ke situ kita nanti nggak ketemu kita, ya kan? Kenapa nggak disebut 3.000 orang itu? Oh iya, jadi gini Pak Dokter, ini harus bicara ilmiah sedikit. Ketika kita mengatakan saksi mata, ya. Sementara misalkan gini, ada kecelakaan di sana, ada saksi matanya, mana dia? Polisi ini mau menanyakan, nggak tahu saksi matanya siapa, namanya nggak tahu, kira-kira bisa dipertanggungjawabkan tidak? Tidak bisa saksi mata. Tadi ada kecelakaan di sini, harus ada saksi mata. Iya, ada saksi mata itu harus dilihat. Tapi ketika dia harus bersaksi dan dia harus menandatangani di BAP. Ya. Saya tahu itu. Permasalahannya ketika mengucapkan saksi mata, ada saksi matanya, tapi tidak diketahui alibinya atau tidak diketahui istilahnya anonim saksi matanya, kan susah. Artinya masih dalam konteks sebuah isu, gitu kan, bukan sesuatu yang faktual. Kita tampilkan ayat Lukas 1, 2, 3, 4 biar kita kupas tuntas apa kata saksi mata di situ, siapa saksi mata di situ. Iya. Silakan ditampilkan. Lukas. Silakan Pak Awi. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, ya kan? Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, permasalahannya, siapa saksi mata ini? Baik, boleh saya jawab? Nah, nanti dulu, saksi mata dan pelayan firman. Di kitab ini kan tidak menuliskan saksi matanya si A, si B, si C. Kemudian hanya mendasarkan pada orang-orang, artinya menggambarkan pada catatan lain yang bukan oleh catatan si Theophilus, si
penulis Lukas ini gitu. Kan Pak Dokter misalkan ditanya, siapa saksi matanya? Ada itu saksi yang tahu itu orang kampung sebelah misalkan. Nah kemudian kampung orang kampung sebelah itu cerita, ini saksi matanya. Tapi apakah itu bisa valid itu? Boleh saya jawab? Boleh, boleh. Ya. Baik. Jadi di ayat 1 itu jelas bahwa Lukas berbicara, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi ada berita, ada penulis. Tetapi berita yang ditulis itu mengenai Lukas dan Theophilus, ya. Sebentar Artinya dulu Pak Dokter. Ini yang ngomong kepada Theophilus itu siapa, Dok? Lukas. Lukas. Banyak Ya. yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Artinya di antara kita ini siapa, Dok? Termasuk Lukas dan saksi-saksi mata dan pelayan firman yang menulis berita itu sendiri. Iya. Nah, jadi Lukas ini gini, kalau saya pahami dari apa yang Pak Dokter jelaskan itu, peristiwa yang telah terjadi di antara kita itu Lukas dan Theophilus, kan? Nah, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah itu aku menyelidiki segala peristiwa. Loh, kenapa harus diselidiki segala peristiwa? Kalau itu yang dimaksud adalah Lukas dan Theophilus itu sendiri. Nah ini yang ngomong Lukas. Kok Lukasnya mau menyelidiki peristiwa itu? Peristiwa dirinya. Kan dia seharusnya, karena itu setelah aku berpikir, inilah peristiwa yang sebenarnya terjadi terhadap diriku dan kita, terhadap kita dan kita gitu. Kan lucu kalau misalkan Pak Dokter makan, ada orang mengisukan tentang saya, tentang Pak Dokter, yang misalkan mau berusaha menulis tanda. Nah kemudian Pak Dokter padahal ini peristiwanya Pak Dokter, loh Pak Dokter kok menyelidiki peristiwa itu lagi? Kan harusnya sebagai saksi mata langsung, loh saya yang mengalami sendiri kok, gitu kan? Nggak perlu diselidiki lagi. Loh ini keterangan saya, loh kok mau diselidiki lagi? Saya mau jawab, Bapak udah potong. Ya silakan. Jadi kalau saya terangkan, tolong jangan dipotong ya. Jadi Theophilus yang mulia ini kata Lukas. Jadi Lukas itu menulis kitab Injil Lukas dan kitab para rasul. Jadi yang mau saya terangkan di sini, di ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi ada berita yang ditulis saksi mata dan pelayan firman. Termasuk tadi Saulus. Ada peristiwanya, ada kejadiannya, dan peristiwa dan kejadian kepada Saulus itu disaksikan dan dialami langsung oleh Ananias. Saulus memiliki kesaksian penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ananias juga memiliki penglihatan atau firman kesaksian langsung. Contoh di Kisah Rasul ayat 9 mulai 1-18. Kisah itu masih ditulis oleh Lukas. Kejadian yang terjadi kepada saksi mata, yaitu Saulus, kejadian kepada Ananias sebagai saksi mata, kejadian yang terjadi kepada Saulus, dia melihat Tuhan langsung buta. Tuhan berkata kepada Saulus, jumpai Ananias, supaya Ananias berdoa sama kamu supaya kamu bisa melihat.
Dan hal yang sama Tuhan berkata kepada Ananias, Ananias, jumpai Saulus karena dia tidak bisa melihat. Ananias berkata kepada Tuhan, dari orang saya dengar dia jahat. Jadi Ananias lewat penglihatan itu bicara kepada Tuhan. Saulus itu orang jahat, dari orang saya tahu. Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, dia alat pilihan bagiku. Lalu Tuhan juga bicara kepada Barnabas tentang Saulus. Tuhan juga bicara kepada Petrus tentang Saulus, ke Cornelius tentang Saulus. Jadi saksi mata yang dimaksud di sini adalah Saulus, Ananias, Barnabas, Petrus, Cornelius. Maka saksi-saksi mata yang langsung memiliki penglihatan dari Tuhan itu ditulis, diselidiki, dan disusun kembali oleh Lukas. Itulah makna dari Lukas 1, hai Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Berita yang dimaksud di sini adalah berita yang tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula saksi mata dan pelayan firman. Berita yang dimaksud di sini adalah yang ditulis oleh saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata dan pelayan firman Tuhan itu Saulus, Barnabas, Petrus, Cornelius, maupun Ananias, murid Tuhan. Jadi setelah tulisan-tulisan atau berita-berita itu diselidiki langsung dari narasumber langsung, baru disusun. Gitu Pak. Bisa nggak terima? Oke, disimak Pak Agus, Bang Iwan, sudah siapkah? Ya, bagus. Ya. Ya, jadi Pak Dokter, terkait dengan murid Yesus tadi yang menurut Pak Dokter 70 murid itu berada di dalam tulisan kuno dan tulisan kuno itu bukan dalam Injil kanon. Nah, justru di sini memperjelas bahwa adanya kontroversi 70 murid itu ya jelas tidak termasuk tulisannya di dalam di kanon. Nah, di dalam Matius ini kita ingin memperjelas dulu dalam Matius ini ya. Di dalam Matius ini di sini jelas nama-nama murid daripada Yesus. Ini 12 murid. Ada Simon, sebut Petrus, Andreas, Yakobus dan anak Zebedeus dan Yohanes. Filipus dan Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelut dan Yudas Iskariot. Nah, ini 12 murid Yesus yang di dalamnya tidak ada nama Paulus. Nah, tadi dikatakan bahwa dalam kitab yang dikanon memang didominasi oleh surat-surat Paulus. Nah, tadi dikatakan ada Ananias, diperintahkan Yesus menemui Paulus. Nah, Ananias itu kalau kita lihat dia pun termasuk disebut Kristen awal dari Damsyik. Nah, dia jelas secara langsung ketika Yesus masih hidup, dia tidak pernah bertemu Yesus. Tetapi pengakuannya ini sama dengan Paulus. Ya, Paulus bertemu Yesus di dalam penglihatannya dan pengakuannya sama juga dengan Paulus bertemu Yesus di mana Yesus sudah tidak ada. Nah, di sini jelas ya kalau kita melihat ada pemisahan antara 12 murid ini dengan Paulus dan Ananias, termasuk Lukas. Lukas sendiri itu tidak termasuk dalam daftar murid Yesus. Nah,
Lukas itu di dalam seperti dijelaskan di sini ya, Lukas ya, dia adalah di sini ya, Santo Lukas, dia seorang dokter. Dia bukan murid langsung yang bertemu Yesus. Nah, dia ini adalah murid Paulus yang statusnya sebagai seorang dokter ya. Ini ya, lihat ya. Lukas berasal dari Antioquia dan berprofesi sebagai seorang dokter. Ia menjadi seorang murid dari para rasul dan ketika kemudian mengikuti Paulus hingga kematiannya. Nah, Paulus, Ananias, dan Lukas, mereka ini adalah satu kelompok. Nah, di sini jelas maka Anda mengira saat ini apa yang diajarkan Paulus itu sama dengan diajarkan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus masih hidup di Yerusalem. Nah, menjadi pertanyaan, Pak Dokter, nanti saya tanyakan ya, mengapa di masa Paulus ke Yerusalem, ketika menjumpai murid-murid di sana, Paulus dinasihati oleh murid-murid yang ada di Yerusalem bahwa dia mengejarkan bangsa-bangsa lain melepaskan hukum Musa dan mengajarkan orang-orang tidak bersunat. Nah, mengapa Paulus dinasihati jika Kristen itu sudah ada atau Paulus memiliki ajaran yang sama ketika dia di Yerusalem? Coba dijelaskan, Ustaz. Baik, Pak. Jadi saya udah tahu tadi, yang 12 memang tertulis ada di Matius 10 ayat 2, 3, 4. Yang murid Yesus yang lain 70, tapi nama-namanya nggak disebut. Ada juga orang bertobat dibaptis oleh Petrus 3.000 orang, nama-namanya nggak disebut. Ada juga 120 orang, nama-namanya nggak disebut. Ya, gitu. Jadi Ya, saya udah terangkan tadi dengan data-data. Kalau disebut semua, ya agaknya dunia ini pun tidak akan sanggup membuat apa yang diperbuat Yesus, ya kan? Di Yohanes 21 ayat 25. Apa yang dibuat Yesus ya, selama itu tidak akan muat dunia ini. ya. Misalnya gini, Dok. Dari 70 murid yang disebut itu, apakah ajaran mereka Injil yang di kanon itu atau berbeda dengan yang di kanon? Dari mana Anda Baik. mengetahui bahwa ajaran mereka 70 itu sama dengan Paulus, Ananias, dan Lukas? Atau mereka sama dengan Yakobus dan murid-murid di Yerusalem yang 70 itu? Jadi 70 mayoritas vs 3 orang. Boleh saya jawab kan? Dari mana Anda tahu 70 itu sepakat dengan Paulus, sepakat dengan Ananias, dengan Lukas, dokter Paulus itu? Boleh saya jawab? Silakan. Saya jawab dengan data. Apa yang tertulis itu saya jawab, ya, tanpa multi tafsir, ya. Ada 70 murid lain-lain. Ada 70 orang, namanya tidak disebut. Di ayat lain yang dibaptis oleh Petrus itu, kisah 2 ayat 47 itu saya buat di chat, ada 3.000 orang dibaptis, namanya tidak disebut. Kenapa saya katakan itu sama? Yesus memberi perintah kepada murid 11. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menjumpai yang 11. Kenapa 11? Tapi karena satu orang, Yudas Iskariot, sudah gantung diri. Matius 27 ayat 3, 4, 5. Yudas Iskariot gantung diri. Baru ketika Yesus di Matius 16 ayat 21 berkata, saya akan ke Yerusalem, akan mendapat banyak aniaya, dan akan mati dibunuh, dan pada hari ketiga akan bangkit.
pada hari ketiga akan bangkit. Itu perkataan Yesus kepada murid-murid Yesus ketika Yesus masih hidup. Jadi kata-kata Yesus itu dikatakan kepada muridnya yang 12. Masih lengkap 12 itu. Di Matius 16 ayat 21. Catat Pak, ya. Ini perkataan Yesus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati seperti katanya, dia menjumpai yang 11. Prosesnya itu ada di 4 Injil. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat itu. Dan yang mencatat Yesus menjumpai murid yang 11 itu Markus 16 ayat 14, Matius 28 ayat 16. Yesus menjumpai murid yang ke-11. Dan mereka berkata, Matius 28 ayat 11, pergilah, jadikan sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang pernah kukatakan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itu perintah Yesus kepada yang ke-11. Lalu, Lukas 10 ayat 11, Yesus mengutus murid Yesus yang lain, murid Tuhan yang lain dari 70. Jadi artinya perintah yang dikatakan kepada yang 11 sama kepada perintah yang dilakukan kepada yang 70. Lalu yang ke-11 itu pun diperintahkan turun-temurun secara estafet sampai sekarang. Karena Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang pernah kukatakan, dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya ketika murid-murid itu melakukan pemberitaan firman atau pemberitaan Injil atau pemuritan, sampai sekarang Yesus menyertai. Jadi kalau dikatakan Yesus mengajarkan sunat, sebenarnya sunat bukan ajaran Yesus. Sunat itu perintah atau janji Allah kepada Abraham dan keturunan Abraham. Disunat pada usia 8 hari. Kejadian 17 ayat 10, 11, 12. Abraham disunat pada umur 75, Ismail disunat pada umur 13, Ishak pada umur 8 hari. Jadi keturunan Abraham dari Ishaklah yang sampai sekarang melakukan sunat pada hari ke-8. Yesus hari ke-8 sunat. Yohanes Pembaptis hari ke-8 disunat. Paulus hari ke-8 disunat. Jadi semua orang Yahudi sampai sekarang turun-temurun melakukan sunat pada hari ke-8. Yohanes 7 ayat 22, Yesus berkata kepada orang Farisi, orang Yahudi, Musa tidak pernah mengatakan, sunat itu bukan ajaran Musa, tetapi ada istiadat nenek moyangmu. Tapi sunat itu adalah kiasan akan datang nanti. Jadi di Perjanjian Lama juga ada sunat hati, ada juga sunat telinga. Lalu saya sudah mengatakan tadi di Hosea 12 ayat 11 dan Habakuk 2 ayat 2, penglihatan dan perumpamaan diberikan Tuhan kepada para nabi. Penglihatan digunakan untuk menulis firman dalam sebuah kitab. Lalu ada istimewanya. Tuhan bisa menulis firman itu dalam akal budi dan dalam hati orang yang berkenan kepadanya. Yeremia 31 ayat 33, Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 10 ayat 16. Jadi firman itu tidak hanya yang di kanon tadi, Pak. Tapi ada juga di dalam hati, di dalam akal budi, dan juga ditaruh dalam batin orang yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita bilang bertentangan itu, Paulus tidak mengajarkan sunat, Yesus mengajarkan sunat.
Tunjukkan ayatnya di mana Yesus memerintahkan sunat. Silakan Pak. Matius Silakan. Oke, sebelum Bang Iwan mulai, ini sudah mulai ini ya, mulai hangat dialognya, debatnya ini sudah masuk ke ranah debat ini karena sudah ada tanya jawab sangga menyangga. Oke, sekedar informasi ini sudah mulai live di Penunggang Kuda Channel dan akan di relive di keesokan harinya oleh Ngaji Metal Channel ISDN Studio, saluran online Islamologi dan Kristologi. Terima kasih kepada Pak Dokter ya yang sudah hadir ini. Akan kita simak ke depannya ini adalah diskusi, dialog atau debat antara Bang Ikhwan dan Pak Dokter Adi, yang kedua-duanya ini selama ini selalu berbicara secara ilmiah ya, sepengetahuan saya. Ini akan membahas tema tentang siapakah yang mengikuti ajaran Yesus. Apa Kristen mengikuti ajaran Yesus atau ajaran di luar daripada Yesus yang mungkin akan terfokus kepada Paulus, atau selanjutnya bagaimana nanti? Silakan Bang Iwan disanggah dan silakan pemaparannya. Lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Awi. Jadi terkait dengan tema malam hari ini, makanya tadi kita sedang awali bahwa siapa saja murid Yesus itu, apakah 12 murid, dan apakah Paulus, Ananias, dan Lukas termasuk murid Yesus. Agar kita bisa melihat ajaran manakah yang kita ikuti, apakah mengikuti Yesus bersama 12 muridnya, yang 11 murid tadi, dan 70 murid, atau Pak Dokter mengikuti ajaran Paulus yang mengatasnamakan Yesus. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Yesus memerintahkan 11 murid, ya kita umat Islam ya percaya bahwa 11 murid itu adalah para hawariyin yang menjalankan perintah daripada Yesus. Dan dia mengutus 70 murid, yaitu benar sah-sah saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan tadi, ya apakah 70 murid ini dan 11 murid ini ajaran mereka sama dengan yang Paulus ajarkan, sama dengan Lukas, Ananias ajarkan. Nah, jangan sampai anggapan kita bahwa 12 murid ini, 11 murid ini memiliki ajaran yang sama dengan Paulus. Nah, karena kita bisa melihat beberapa perbedaan, di mana di Kisah Rasul 15, Paulus di sana kontroversi dengan Petrus terkait masalah sunat. Nah, dan orang-orang murid di Yerusalem dan di Antioquia justru mengatakan orang-orang Yahudi, non-Yahudi itu wajib disunat, sedangkan Paulus mengatakan tidak wajib disunat. Nah, makanya di sini Anda ini mengikuti Paulus atau mengikuti Yesus dan para muridnya yang lebih banyak tadi. Nah, kalau 70 murid itu diutus oleh Yesus, maka tentu ya saya katakan sah-sah saja, tetapi apakah ajaran mereka sama seperti Paulus ajarkan kepada Anda? Seperti contoh tadi tentang masalah sunat. Nah, tentang masalah sunat ini, ya jelas kalau bagi Paulus, sunat itu sudah tidak penting lagi. Sedangkan, ya tadi Anda sudah menjelaskan bahwa Yesus itu disunat umur 8 hari, ya karena benar dia melaksanakan hukum-hukum syariat yang telah ada sebelum dia, usia 8 hari. Nah, yang menjadi pembahasan kita, mengapa Anda tidak melakukan sunat dan Anda mengikuti ajaran siapa? Paulus ataukah ajaran Yesus?